Ketua DPR RI Puan Maharani membuka rapat paripurna DPR RI ke-1 masa persidangan pertama tahun 2024 hingga 2025. Dalam pidatonya, Puan mengingatkan bahwa APBN berasal dari uang rakyat, sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Sebanyak 409 anggota DPR RI hadir dalam sidang paripurna. Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani membuka sidang dan dalam pidatonya Puan menyinggung kondisi APBN di ujung pemerintahan Presiden Jokowi yang menurun cukup dalam. Namun Puan tetap memberi apresiasi karena Indonesia masih bisa mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi di angka 5%. Selain itu Puan mengingatkan APBN berasal dari uang rakyat, sehingga harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Lagu kebangsaan. Karena pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah untuk tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya. Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rencana kerja pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN atau APBNP. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pemerintahan baru, sehingga pemerintahan baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya. Oleh karena itu, di dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun 2025, DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintahan yang baru dalam menjalankan program kerjanya di tahun 2025. DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2025 yang menjadi dasar penyusunan nota keuangan dan RUU RAPBN tahun 2025 beserta nota keuangan yang akan disampaikan oleh Saudara Presiden. Dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat. Dalam sidang MPR tahun ini sejumlah pantun dilontarkan Ketua Umum MPR RI Bambang Susatyo. Salah satunya adalah tentang kota kosong di gelaran Pilkada 2024. Kupu-kupu terbang kumbang bersama kumbang hingga lidahan pohon beringin yang rindang. Para calon menteri tak perlu bimbang. Berbaik-baiklah ke presiden sekarang dan yang akan datang. Burung merpati terbang di atas sawah, purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi calon kepala daerah masih bisa berubah. Kotak kosong jangan sampai membuat kita terbelah. Presiden Jokowi sampaikan pidato kenegaraan terakhir jelang masa akhir jabatannya. Dalam sidang tahunan, Presiden Jokowi juga menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga kenegaraan. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa. 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional,
50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%, walau banyak negara tidak tumbuh bahkan melambat. Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3%, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. 361 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya hari ini, Presiden Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala kesalahannya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Presiden juga mendoakan pemerintahan Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Momen haru terjadi di sidang tahunan MPR bersama dengan DPR dan DPD hari ini di Gedung Nusantara, Jakarta. Jokowi hadir untuk terakhir kalinya sebagai presiden di sidang tahunan tersebut karena akan memasuki purna tugas pada 20 Oktober nanti. Di kesempatan terakhir ini, Jokowi memberikan pidato kenegaraan dan menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia di penghujung masa kepemimpinannya. Jokowi mengatakan 10 tahun masa kepemimpinannya bukanlah waktu yang cukup untuk mengurai seluruh permasalahan bangsa. Prabowo Subianto pada pemerintah 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sehari jelang upacara dan perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, sejumlah persiapan sudah hampir 100%. Upacara HUT ke-79 Republik Indonesia untuk pertama kalinya akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Sabtu,
besok 17 Agustus 2024. Ribuan undangan tamu kenegaraan serta perwakilan masyarakat Kalimantan Timur dan pekerja konstruksi sebagai peserta upacara di IKN. Sementara pengamanan yang juga menjadi unsur penting saat digelarnya upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Gabungan pasukan TNI dan Polri dikerahkan di sejumlah titik vital. Pintu-pintu kan juga sudah mulai dikaitkan. Jelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, berbagai persiapan terus dimatangkan, termasuk keberangkatan tamu undangan dari 4 titik lokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu, tim aerobatik Jupiter akan menampilkan 5 formasi, termasuk kombinasi dengan F-16. Mapolresta Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi satu dari 4 titik kumpul para tamu undangan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Polresta Balikpapan akan memberangkatkan 15 unit bus dengan kapasitas 40 tempat duduk setiap bus. Gladi pun dilakukan untuk memastikan keberangkatan 15 bus angkutan para tamu, termasuk tamu VVIP, berjalan dengan lancar. Pihak Polres Balikpapan menghimbau para tamu undangan HUT RI di IKN untuk berkumpul di halaman Polresta Balikpapan sebelum pukul 6:30 pagi. Karena jika terlambat maka dipastikan tidak akan ada transportasi susulan. Para tamu undangan upayakan jam 6.30 sudah berkumpul di sini. Ya, paling terakhir 6.30 sudah berkumpul di sini. Kalau mungkin ada yang terlambat, tinggal. Skema jalur satu pintu keberangkatan ini akan diterapkan di Mako Polresta Balikpapan pada 17 Agustus nanti. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, puluhan siswa di Banjarnegara, Jawa Tengah kibarkan bendera raksasa merah putih di atas tebing kawasan wisata Tampomas. Selain simbol nasionalisme, aksi ini juga turut menyorot kepedulian terhadap wisata Waduk Tampomas. Puluhan anggota pecinta alam wawasan Wijata Mandala, Palasemala, dari SMA Negeri 1 Bawang, Banjarnegara, membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 4x45 meter di objek wisata Tampomas, Desa Gentansari, Kecamatan Pegedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Bendera merah putih raksasa ini berkibar di penghujung senja Banjarnegara yang diikuti dengan senyuman semangat dari para siswa. Lantaran aksi ini tidaklah mudah, karena harus menaiki batu terjal berketinggian kurang lebih dari 30 meter. Dengan semangat juang para siswa ini berhasil mengibarkan bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Kemerdekaan memperingati. Ngapain ini? Membentangkan bendera merah putih. Gimana nih kesan-kesannya? Seru, asik, terus menantang soalnya di memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Oh, dengan cara apa Mbak ini Mbak? Itu membentangkan bendera merah putih di tebing. Oh, gimana Mbak rasanya tadi Mbak? Asik, seru, menantang juga. Tidak hanya itu, aksi ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian dan jadi ajang promosi wisata efektif memperkenalkan keindahan alam Waduk Tampomas. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Pemirsa, pencalonan Anies di Pilgub Jakarta berada di ujung tanduk. Partai Nasdem memastikan batal mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Sementara PKB dan PKS memberikan sinyal untuk menarik dukungannya. Penarikan dukungan Nasdem untuk Anies disampaikan usai pertemuan Nasdem dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Ketua Partai Nasdem sampaikan saat ini bukan saatnya Anies maju di Pilgub Jakarta. Mundurnya Partai Nasdem tidak membuat Anies gentar. Namun juru bicara Anies meminta partai-partai yang ada menunjukkan konsistensinya. Keputusan ini tentunya sudah dipertimbangkan dengan baik. Kami hanya mengharapkan agar ketua parpol menunjukkan konsistensi dan keteladanan dalam berpolitik. Tidak hanya Nasdem, PKB pun belum memastikan dukungannya. Meski DPW PKB menyatakan dukungannya untuk Anies, namun PKB pusat belum memberikan keputusannya. Ya kita tunggu aja, Des Pilkada sedang bekerja. Nah kita akan
sampai pada kesimpulan 1-2 hari ini. Untuk mengusung Pak Anies Belum ada kepastian. Sementara PKS memberikan sinyal akan menarik dukungannya. PKS beralasan Anies telah melewati waktu untuk mencari dukungan partai yaitu 4 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Bersatunya partai-partai non-pemerintah ke Koalisi Indonesia Maju menyisakan PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Sejumlah rencana disiapkan PDIP, diantaranya mengajukan kader sendiri hingga merahkan Anies. Bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. PDI Perjuangan bersiap untuk umumkan calonnya di Pilkada Jakarta. PDIP pun berencana ajukan kadernya sendiri sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tapi kalau lihat dari sistem PDI Perjuangan, kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PDI Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa itu seperti itu untuk di PDI Perjuangan. Namun, PDIP tidak menutup kans untuk memeriahkan Anies. PDIP terus buka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Saat ini PDI Perjuangan masih menentukan calonnya di Pilkada Jakarta. Basuki Cahayapurnama menjadi calon terkuat PDIP di Jakarta. Namun PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri karena kursi yang mereka miliki hanya 15 kursi. Sementara minimum kursi DPRD adalah 22 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Keduanya membantah maju sebagai calon boneka dalam gelaran Pilkada Jakarta. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Tinggal mendaftar di tanggal 27 sampai 29, nanti satu tahap lagi tanggal 19 kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Seperti itu. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan lolosnya kedua calon ini, dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kotak kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asset Management mengajak mahasiswa di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, untuk cerdas berinvestasi. Pemahaman tentang keuangan dan investasi dinilai penting diketahui sejak dini. PT MNC Asset Management hadir dan berpartisipasi dalam acara Sekolah Pasar Modal Reksadana yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia BEI Surabaya. Dalam event ini, PT MNC Asset Management mengajak mahasiswa Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, untuk cerdas berinvestasi.
Pemahaman tentang keuangan dan investasi ini penting agar mahasiswa tidak terjebak dalam investasi ilegal. Kami selalu aktif untuk ikut serta dalam sosialisasi seperti ini karena memang kondisi pasar modal atau kondisi investasi di kita itu kan juga marak adanya investasi bodong gitu yang sangat meresahkan. Teman-teman yang dipersiapkan untuk menjadi seorang investor itu, yang pertama adalah kita tahu tujuan kita dulu ya, karena kebanyakan masyarakat di Indonesia atau para investor pemula itu belum tahu apa yang mereka butuhkan. Sekolah Pasar Modal Reksadana ini membidik kaula muda untuk belajar investasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.